Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tentunya memberikan manfaat buat orang banyak. Mari awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita saksikan, kita ikuti. Insya Allah banyak manfaat yang akan diambil dari materi ini. Baik, anak-anakku, kita sampai ke bab 6 tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Ini temanya ya, judul. Ini ada gambar yang terbentang yang menjadi miniatur bangsa Indonesia dengan pulau-pulaunya, kemudian ada rumah adat, pakaian adat, ya, budaya. Nah, ini berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan, merupakan suatu hal yang penting tentunya dalam memperkuat NKRI. Harus ada komitmen, ya, sehingga dengan adanya komitmen tersebut, ini nantinya akan memperkuat NKRI, ya, komitmen kebangsaan, ya. Nah, makna semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat kebangsaan itu sendiri adalah keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada bangsa atau negara. Kemudian nasionalisme itu sendiri yaitu suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme, ya. Ini menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dalam bernegara. Nah, ada dua jenis pengertian nasionalisme nih. Yang mana yang harus kita jalankan, yang mana harus kita tinggalkan, ya. Di antaranya ada nasionalisme dalam arti sempit atau sering kita kenal dengan chauvinisme, gitu ya. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini disebut juga dengan nasionalisme negatif. Kenapa? Karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta pada bangsanya sangat tinggi cinta terhadap negaranya. Pokoknya diabdikan untuk negaranya, namun berlebihan, ya, semangat kebangsaan yang tinggi dan berlebihan. Nah, ini sebaliknya memandang rendah bangsa lain. Ini tentunya tidak dibenarkan, ya, dan nggak perlu kita jalankan. Kemudian nasionalisme dalam arti luas, ini disebut juga dengan nasionalisme yang positif. Nah, sebab mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta pada bangsanya yang sangat tinggi dan menempatkan negara lain sederajat dengan bangsa kita, ya, sederajat dengan bangsa kita. Ini nantinya akan mempererat hubungan dengan banyak negara, ya, hubungan bilateral, multilateral dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk nasionalisme kewarganegaraan, ada juga nasionalisme etnis, ada juga nasionalisme romantik, ada juga nasionalisme budaya, dan nasionalisme kenegaraan. Tinggal dipadukan saja dengan makna yang tadi tentang nasionalisme. Nah, prinsip nasionalisme ini dilandasi dengan nilai Pancasila tentunya. Ada 11 poin yang mudah-mudahan ada pada diri kita. Nah, berarti kita sudah menerapkan nasionalisme yang memang di dalamnya ada nilai Pancasila. Ini diantaranya menempatkan persatuan kesatuan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, kemudian menumbuhkan sikap paling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain,
gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Ini beberapa prinsip nasionalisme yang harus ada pada diri kita, yang memang itu tentunya dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, faktor adanya nasionalisme dari segi historis ya, sejarahnya. Nah, ini yang pertama, persamaan senasib, penjajahan selama kurang lebih 305 tahun lamanya kita ya dijajah, sehingga ini menjadi faktor adanya nasionalisme. Kemudian kesatuan tempat tinggal yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kita berada satu negara, namanya negara Indonesia, ya, payungnya Indonesia, gitu ya. Adanya keinginan untuk merdeka, sudah lama, bosan, lelah kita ya, dianggap atau dijajah oleh para negara yang datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan semata dan menguasai Indonesia. Cita-cita bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu negara. Nah, 4 poin ini adalah faktor adanya nasionalisme dari segi historis ya, sejarah. Nah, kemudian ciri-ciri nasionalisme di Indonesia memiliki rasa cinta pada tanah air, patriotisme disebut ini ya, bangga menjadi bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia, kemudian bersedia mempertahankan dan turut memajukan negara serta menjaga nama baik bangsanya, membangun rasa persaudaraan, solidaritas, perdamaian, dan anti kekerasan antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan dan persatuan. Memiliki kesadaran bahwa kita merupakan bagian dari masyarakat dunia. Ini harus kita tanamkan nih, sifat-sifat seperti itu. Negara kebangsaan. Ini negara kebangsaan, negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat nasionalisme, itu negara kebangsaan. Adanya tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun berbeda ras, agama, suku, etnis atau golongan. Ada juga komitmen kebangsaannya di sini adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Ada 3 dasar komitmen kebangsaan ya, yang mungkin yang kita kenal ini masuk kepada Sumpah Pemuda. Ada satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa. Nah itu ya, ini adalah 3 dasar komitmen kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan, yaitu konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Ini konsepsi ya, wawasan Nusantara kebangsaan, wawasan kebangsaan. Nah, luas bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya tentunya dengan cara menunjukkan rasa nasionalisme kita pada bangsa dan negara Indonesia. Ini bentuk syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan negara yang luas dari Sabang sampai Merauke, maka kita sebagai orang yang berada di wilayah Sabang sampai Merauke harus mensyukuri itu semuanya. Berterima kasih dengan rasa nasionalisme tadi, ya, cinta terhadap nasionalisme. Tentunya cinta dalam arti luas ya. Wawasan kebangsaan Indonesia bagi bangsa Indonesia untuk memahami bagaimana wawasan kebangsaan
perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya ini dijadikan pedoman dalam bersikap, bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa. Ya, kalau karakter bangsa sudah hebat, bagus, karena kita semuanya ini negara kita akan tersorot oleh negara-negara lain sebagai negara yang berkarakter baik. Nah, makna wawasan kebangsaan ini ada beberapa makna sebenarnya. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, kepentingan golongan pribadi sisihkan dulu, utamakan kepentingan negara kita, ya. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Ini yang digaung-gaungkan ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini akan diperkuat. Maka ini menjadi salah satu prinsip untuk mewujudkan keberagaman, yaitu salah satunya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Waduh, ternyata patriotisme juga bukan semata-mata patriotisme saja ya. Ternyata patriotisme yang licik di sini yang artinya nantinya akan merugikan bangsa kita. Dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila. Kemudian NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin. Nantinya sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Ya, ini kita tunggu-tunggu ya. Ada nilai dasar wawasan kebangsaan, diantaranya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sama-sama kita masuk ciptaan Tuhan, jadi tidak ada yang lebih unggul satu dibanding yang lainnya. Tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, masyarakat adil makmur. Ini nilai dasar wawasan kebangsaan dan nilainya. Kemudian arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Ini semangat dan komitmen kebangsaannya bagi bangsa Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah harga mati sudah ya, harus komitmen tentang kebangsaan ini, harus punya semangat, punya komitmen terhadap kebangsaan Indonesia, harus dijadikan harga mati sudah ya. Kemudian perjalanan sejarah semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia sebelum masa kebangkitan nasional. Ini ada di bab 4 nih. Masa kebangkitan nasional, masa Sumpah Pemuda, masa proklamasi kemerdekaan. 4 masa ini adalah perjalanan sejarah semangat nasionalisme. Kita tahu 1908 ada kebangkitan nasional bulan 20 Mei ya. Ini luar biasa, tokoh negarawan mempelopori terbentuknya organisasi Budi Utomo, kemudian berlanjut berkembang ke beberapa organisasi yang ada di daerah, ada Jong Japa, Jong Sumatranen, dan organisasi kepemudaan lainnya. Ini adalah bentuk semangat nasionalisme ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sebelum masa kebangkitan nasional nih, perjuangan bangsa Indonesia untuk membela tanah air atau jiwa patriotisme sebelum kebangkitan nasional masih bersifat kedaerahan ya, tergantung pada pemimpin, belum terorganisir dan tujuan perjuangan belum jelas. Karena ini masih daerah ya, masih belum terorganisir karena masih sebelum masa kebangkitan nasional 1908. Nah, pada masa kebangkitan nasional sudah mulai nih perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi bersifat nasional. Perjuangan dilakukan dengan cara organisasi modern. Tadi ya, sejak berdirinya Budi Utomo mulailah pergerakan nasionalisme. Titik awal kesadaran nasionalisme. Masa ini disebut angkatan perintis sebab di samping merintis kesadaran nasional juga merintis berdirinya organisasi. Masa Sumpah Pemuda
tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia yang jelas dan tegas dalam menuntut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini Sumpah Pemuda ya, mengandung nilai yang sangat tinggi. Apa nilainya? Yaitu nilai persatuan dan kesatuan yang termuat dalam Sumpah Pemuda, yang merupakan modal perjuangan untuk mencapai kemerdekaan ya. Ini nilai persatuan kesatuannya tinggi. Nah, pada masa proklamasi kemerdekaan, titik kulminasi atau titik puncak perjuangan bangsa Indonesia juga merupakan wujud perjuangan yang berdasarkan persatuan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ini cita-citanya nih, cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Menjaga semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dalam rangka menjaga semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Implementasinya ya, implementasi prinsip gotong royong sebagai wujud nyata semangat dan komitmen kebangsaan. Badan usaha atau lembaga ekonomi yang dibentuk untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu koperasi, badan usaha milik negara, BUMN, usaha swasta, wira swasta seperti sipil ataupun PT, ini di bidang ekonomi ya. Kemudian bidang politiknya terdapat pada Pancasila, sila keempat ya. Bunyinya apa? Sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Ini adalah dasar ya. Dasar perilaku politik itu harus didasari dengan yang ada di sila keempat tadi. Bidang sosial, gotong royong ini hampir temui di kelompok-kelompok masyarakat Indonesia atau suku bangsa Indonesia, seperti saling menolong antar tetangga yang sedang kesulitan. Di Indonesia ini di setiap daerah ada ya kebiasaan-kebiasaan baik tentang gotong royong ini ya. Peran tokoh masyarakat dalam menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI, diantaranya penerapan semangat dan komitmen kebangsaan. Harus ada keteladanan, harus ada pewarisan, harus ada ketokohan. Nah, ini harus terapkan sehingga mereka generasi penerus ya ini akan meniru penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga punya komitmen ya tentang kebangsaan kita. Sikap positif terhadap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan keluarga banyak ya. Di antaranya pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme, patriotisme. Setiap anggota keluarga dapat memberikan contoh atau teladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa. Orang tua selalu memberikan pengawasan terhadap pergaulan anaknya agar terhindar dari kenakalan remaja dan bahaya narkoba. Kemudian membiasakan menanamkan nilai demokratis melalui musyawarah keluarga, selalu menggunakan produk dalam negeri. Masih banyak hal lagi sebenarnya yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga dalam rangka bersikap positif ya terhadap nasionalisme dan patriotisme. Nah, di lingkungan sekolah pun banyak, hanya beberapa yang disampaikan di sini, memberikan pelajaran tentang PPKN dan juga bela negara. Ini PPKN ini masih digalakkan oleh pemerintah ya, dari pendidikan dasar sampai tinggi tentang pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan kewarganegaraan ini masih dimunculkan dalam rangka memupuk tadi ya sikap positif terhadap nasionalisme, patriotisme, menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa pahlawan, mengadakan upacara setiap hari Senin. Ini sekolah-sekolah nasionalis ini ya, termasuk IT pun kita nih mengadakan itu dalam rangka apa? Memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme, memberikan pendidikan moral. Ini didukung oleh pelajaran PAI ya, keagamaan tentang pendidikan moral ini, akhlak budi pekerti, membiasakan hidup bersih, disiplin dan taat aturan melalui pelaksanaan tata tertib sekolah. Tiap lembaga pendidikan pasti sudah termuat tata tertib sekolah
yang harus dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di sekolah tersebut. Melatih untuk aktif berorganisasi. Ada OSIS, kemudian ada ROHIS, PMR, Paskibra, Pramuka, dan banyak lain sebagainya. Ini bisa dalam rangka melatih anak-anak dalam berorganisasi agar kedepannya bisa manfaat untuk orang banyak. Di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara lebih luas lagi, menggalakkan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Ya, diantaranya gotong royong, bakti sosial, pameran budaya. Ini di beberapa daerah masih berlangsung ya. Ada siskamling, kemudian bersama-sama membersihkan selokan atau mungkin karang taruna dan sebagainya. Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil pada hari tertentu. Ini bukan hanya pegawai negeri seharusnya ya, dan sudah diterapkan ke sekolah-sekolah, ke siswa pun sudah ada aturan-aturannya. Tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, pejabat negara dan anggota bahwa harus lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi rakyat. Penting. Nah, ini terkait dengan semangat komitmen kebangsaan. Coba tolong sama-sama disimak agar menjadi lebih paham tentang semangat komitmen kebangsaan kita. Ya, di sini saya akan munculkan videonya, tolong diperhatikan sama-sama. Nah, di sini lihat. Gimana Bang? Pulang dulu ke Depok, mau ngebantuin RT ngadain 17-an. Aduh, ngapain sih lu pakai ngerayain kayak gitu? Gak usah lu. Ya itu acara bongbong di doang, foya-foya. Nasionalisme itu produk kafir buat ngotak-ngotakin umat Islam. Hah? Seriusan Mas Amrul? Oh gitu juga kali Rul. Itu jadi rahasia umum kali Far. 17-an itu bukan cuma acara foya-foya. Itu cara kita memperingati kemerdekaan, mengingat orang-orang sebelum kita yang berjuang merdekain negara ini. Iya Rul, peringatan 17 Agustus itu bentuk rasa syukur, bentuk pengorbanan, dan cara memuliakan para pejuang. Tetep aja, gua nggak bakal mau ngerayain. Kan nunjukin nasionalisme itu nggak mesti pakai acara 17-an. Ya emang, nasionalisme itu nggak harus ditunjukin pada tanggal 17 Agustus aja, tapi tiap hari. Ngabdi sama negara, sama bangsa, sama lingkungan sekitar. Jadi Iqbal boleh pulang ya buat 17-an? Udah deh, tapi besok jangan bolos ya. Iya. Dadah, Assalamualaikum. Kenapa kita harus bangga jadi bangsa Indonesia? Kita jelas belum menjadi bangsa yang maju. Apa kita harus bangga karena sumber daya alamnya? Negeri di luar sana banyak yang punya sumber daya lebih dari kita. Apa kita harus bangga karena negeri kita banyak kulturnya? Negara lain juga punya keunikan budaya masing-masing. Jadi kenapa kita harus bangga? Untuk kami, karena kami lahir di sini. Karena kami mengingat perjuangan buyut kami, kakek kami. Kami sadar, Indonesia dibangun lewat darah, keringat, dan air mata. Merdeka setelah berjuang, setelah banyak wanita menjadi janda, anak menjadi yatim. Indonesia ini tanah air kami, tumpah darah kami. Salam untuk wahai negeri para pejuang. Selamat memperingati hari kemenangan. Menang dari tirani, menang dari penjajahan kezaliman. Karena kemerdekaan, hak segala bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama, kita saksikan bersama, insya Allah banyak yang bisa kita ambil manfaat
tentunya nanti kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa menjadi kebaikan buat semuanya. Mari di akhir kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.